masak ikan cuek. Otan yakin sih masakannya pasti enak-enak semua. Tapi teman di rumah ada yang tahu ikan cuek itu ikan apa? Jangan dikira nama cuek itu adalah nama jenis ikan ya. Jadi istilah ikan cuek merujuk kepada seluruh jenis ikan kecil yang mengalami proses pengawetan teman. Ada juga yang menyebutnya ikan pindang. Nah soal jenis ikannya ternyata bisa jadi adalah ikan tongkol, ikan kembung, ikan cakalang, ikan selar, bahkan bandeng. Wah, Otan bisa hafal nama-nama ikan nih. Bisa dapat sepeda kali dari Pak Presiden. Di kalangan para nelayan, ikan yang dibikin ikan cuek adalah ikan yang tidak langsung terjual sebagai ikan segar teman. Makanya daripada rusak, mending diawetkan aja deh pakai garam dan direbus. Nah, mumpung Otan lagi sama Bunda Iin nih, Otan mau minta tolong tangkepin ikannya. Tapi Bunda mana ya? Loh. Kenapa perahunya diangkat rame-rame gitu, Bun? Emang mesinnya mogok? Tapi kan ini perahunya masih di darat ya? Kalau diperhatikan dari persiapannya, sepertinya Bunda dan Paman nelayan mau siap-siap melaut ya. Tuh lihat apa yang mereka bawa. Talinya banyak banget. Semua sibuk dengan tanggung jawab masing-masing, saling bantu dan kompak banget. Nah itu dia, jaring sudah mulai dibawa mendekat ke perahu. Tandanya sebentar lagi sudah mau berangkat melaut. Nelayan di sini tuh udah pinter-pinter. Meskipun perahu ini udah siap, tapi mereka itu menghitung ombak. Di mana kita sudah pas ombaknya kecil udah landai, kita baru lepas. Ayolah! Benar juga Bunda, cara menurunkan perahu seperti ini harus bisa membaca situasi. Karena perahu berada di darat pantai dan langsung berhadapan dengan ombak. Perhatikan baik-baik, saat ada kesempatan, langsung dorong. Ayo Bunda! Sudah di atas air, Otan kira bisa langsung ngegaspol. Ternyata tantangan belum selesai. Bunda dan kakak tim liputan harus berjuang melewati beberapa ombak untuk bisa masuk ke dalam laut lepas. Ngeri sekali. Semoga semuanya berjalan mulus. Proses menurunkan jaring hanya bisa dilakukan paman nelayan yang sudah ahli. Tidak bisa sembarangan. Kalau ceroboh, jaring tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Lebih parah lagi, jaring bisa terlilit baling-baling mesin perahu. Wah, bahaya banget. Sepertinya semua jaring sudah diturunkan di tempat seharusnya. Saatnya kembali ke darat. Gas lagi, Paman! Sekarang kita sedang menuju ke darat. Siap-siap narik ini. Narik jaring kan. Otan juga menunggu hal yang sama, Bunda. Siap menarik jaring bersama-sama. Pasti seru. Uniknya, para penarik tali jaring di sini didominasi oleh perempuan alias ibu-ibu. Pantesan Bunda Iin dari tadi semangat banget. Ternyata banyak kawannya. Oh iya teman, menarik jaring seperti ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Mereka biasa menyebutnya jaring darat. Tali sepanjang 800 meter ditarik beramai-ramai nonstop ini hampir 3 jam loh. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, nelayan di sini ketum. Bunda juga ikutan. Tuh, ayo semangat dong. Bibi dan paman nelayan di sini seolah sudah jadi satu kesatuan. Tanpa mengenal usia, semua fokus dengan tugas masing-masing. Mulai dari penarik, pengikat tali, bahkan ada juga yang bertugas merapikan tali jaring di bagian paling belakang.
jaringnya semakin dekat, Semakin berat. semakin seru, semakin rame. Semakin rame. Semoga dapat banyak ikannya, berat banget. Mudah-mudahan mendapat banyak. Saat jaring semakin dekat ke darat, bahkan harus menyambut jaring ke air laut yang cukup berombak. Semangat paman, perjuangan yang luar biasa. Otan salut melihatnya. Bagian ujung jaring sudah berhasil didaratkan. Sepertinya ada sesuatu yang mengantung cukup banyak. Wah, semoga ikan semua isinya. Wah, rezeki nomplok. Ikannya banyak. Ayo bunda, paman, tarik lagi jaringnya. Biar ikannya gak kabur. Ini, dapat ikannya. Banyak. Ayo ditaruh, ayo ditaruh. Tuh, bunda udah dapet aja. Gercep juga nih bunda ya. Hasil tangkapan kali ini didominasi oleh dua jenis ikan teman-teman. Ada ikan layur yang bentuknya panjang-panjang ini. Ada juga ikan bawal putih atau masyarakat setempat menyebutnya ikan dorang. Man, ikannya banyak banget ini, Dan. Besar banget nih. Ikan dorang ini yang sebetulnya jadi tujuan pencarian. Ada yang tahu gak kenapa? Betul banget, karena harganya tinggi. Dari nelayan per kilo bisa mencapai 60-70 ribu rupiah. Wih, mantap. Khusus ikan dorang yang dipisahkan ke wadah sendiri, karena akan langsung dibawa ke pengepul untuk dijual. Hari ini panen, hari ini banyak hasilnya. Alhamdulillah, ayo Pak. Ayo. Ikan dorang atau bawal putih termasuk jenis ikan yang suka bergerombol. Makanya sekali kena jaring biasanya langsung dapat banyak. Sobat otan lainnya yang juga hidup di laut dan suka bergerombol yaitu ikan ini. Ada yang tahu mereka jenis ikan apa? Yap, betul banget. Ikan barakuda. Ikan barakuda selalu bergerombol saat mereka masih kecil. Dikenal juga dengan istilah komunal. Seru ya sob ngumpul bareng teman-teman. Schooling atau cara mereka berenang dengan bergerombol merupakan salah satu cara pertahanan diri loh. Coba teman di rumah perhatikan, kalau lagi kumpul, mereka terlihat sangat besar dan mengerikan. Situasi ini yang membuat predator alami mereka ketakutan. Lain lagi kalau mereka sudah dewasa, mereka akan memisahkan diri dari kelompoknya dan memilih hidup sendiri atau soliter. Bentuk tubuhnya yang panjang dan ramping membuat mereka sangat gesit dan mampu memecah air laut. Ditambah dengan bantuan siripnya yang bisa membuat mereka bermanuver sangat cepat. Ciri khas lain ikan barakuda bisa dilihat dari bagian mulutnya yang panjang dan bergigi sangat tajam. Nyeremin pokoknya. Walaupun dijuluki si Ratu Venom, tetap aja ya jiwa mama bunda nggak bisa disembunyikan. Apalagi kalau urusan jual beli dan tawar menawar, rame dah urusannya. Ini ikan segar Bu. Berapa Bu? Ambil berapa? Ya Bu, 200. Siapa yang gak semangat coba? Dapat ikan segar, didatangi banyak pembeli pula. Uniknya, hasil ikan tangkapan di laut tidak semua dijual ke pengepul. Justru kebanyakan ikan langsung dijual ke masyarakat setempat masih di sekitar pantai.
Kearifan lokal seperti ini sudah berlangsung dari dulu, terus dijaga karena sangat membantu perekonomian masyarakat setempat, khususnya para penjual ikan segar. Luar biasa, ikannya banyak sekali. Weh, suara apa itu? Ada apa ini rame-rame? Sebentar. Ayamnya diangkat-angkat begitu, terus paman-paman ini pakai baju adat juga. Otan ingat nih. Buat yang belum tahu, nih Otan kasih info. Ini adalah tradisi adat masyarakat Pulau Raijua, Nusa Tenggara Timur, teman. Nama tradisinya Dabadewey. Tradisi ini adalah simbol perdamaian yang diwariskan para leluhur di sana. Zaman dahulu kala, di Pulau Raijua ini sering terjadi pertikaian antar kelompok, teman. Untuk mendamaikannya, para tetua adat akhirnya berkumpul dan membuat pertandingan ayam ini. Jadilah tradisi ini setiap tahun dilakukan. Sebelum berlaga, para peserta saling memamerkan ayam jagoannya ke kubu lawannya. Otan seneng nih kalau pada hidup rukun dan damai begini. Kalian para ayam jagoan ternyata berjasa besar ya. Kermaks alias keren maksimal. Nggak ada yang ayam sayur kan pastinya. Ngomong-ngomong, teman di rumah tahu artinya ayam sayur nggak sih? Buat yang belum tahu, Otan bisikin sini. Jadi, istilah ayam sayur diartikan buat si lemah tak berdaya, teman. Maklum saja, ayam kan terkenal karena bertaji, berkokok, dan jago bertanding. Kalau ayam yang tidak punya kemampuan seperti itu lagi, jadi kayak ayam yang sudah matang di panci deh, alias di sayur. Tapi, apakah semua ayam itu jago bertanding? Sob, kayaknya ada yang diam-diam lagi perhatiin kamu deh. Itu loh si ayam raksasa. Mendingan kamu pergi aja deh. Otan khawatir nanti kamu kenapa-kenapa. Weleh, Otan gak menyangka. Rupanya si ayam mungil yang malah dengan beraninya menyerang duluan. Kalian lihat kan teman, si Mini ini berusaha mengeluarkan jurus andalannya. Kecil-kecil, si ayam serama nyalinya besar juga ya. Si ayam Brahma sampai kaget gitu. Salut deh, benar-benar Otan gak bisa menyepelekan kamu, Sob. Push. Sudah sana, Sob. Mending kamu saja yang mengalah. Kata Pak Guru, damai itu indah, teman. Setuju ya? Sekarang Otan mau buktiin sama teman di rumah kalau sobat Otan si ayam serama ini merupakan ayam terkecil di dunia loh. Bisa lihat kan perbandingan dari ukuran dan bentuk tubuh antara ayam Brahma dewasa dengan ayam serama dewasa ini, teman? Si ayam Brahma ini terlihat besar dan bongsor, sementara si ayam serama ini sangat mungil dan kecil sekali. Nah, mumpung ada Paman Marwan dan Kak Amel, kita timbang aja yuk berat keduanya. Setelah ditimbang, berat ayam Brahma dewasa ini mencapai 2,7 kg. Sekarang giliran ayam serama. Ya, ternyata beratnya hanya mencapai 365 gram saja, teman. Oh no. Terbukti kan teman, kalau ayam serama ini merupakan ayam terkecil di dunia. Karena rata-rata berat ayam serama dewasa memang tidak lebih dari 500 gram. Teman di rumah ada yang bisa membedakan nggak? Mana anakan ayam kampung dan mana anakan ayam serama? Ayo, kira-kira ada yang bisa tebak nggak cirinya apa? Nih
kasih tahu ya. Meski baru lahir, ekor anakan dari ayam serama akan terlihat mengarah ke atas. Postur sayap dan tubuhnya pun terlihat seperti membusung. Hal ini terjadi karena memang hasil genetika yang ada pada ayam serama. Pada fase pertama day old chick atau anak ayam baru menetas, anakan ayam kampung dan serama memang sepintas terlihat mirip. Pada fase kedua, ketika usia mereka masing-masing di atas 15 hari, semakin terlihat perbedaannya ya. Ayam kampung terlihat lebih tinggi secara posturnya. Sementara ayam serama semakin terlihat postur tubuhnya yang seolah membusung. Pada fase ketiga atau usia remaja, semakin jelas perbedaan keduanya. Ukuran tubuh ayam kampung semakin besar. Dan pada fase terakhir atau dewasa, ayam kampung memiliki postur yang sangat besar. Sementara pada ayam serama, meski memasuki usia dewasa, postur dan bobotnya tidak banyak berubah. Paman ini mau ngapain lagi ya? Kok bawa gunting segala? Apa yang salah dari sobat Otan ini, Paman? Iya, Otan tahu. Dia emang terlihat angkuh dan sombong. Tapi dia sobat yang baik hati juga kok, Paman. Welang dalah! Otan kira sobat Otan mau dipotong. Ternyata Paman ini lagi mau memperbaiki posturnya toh. Dari informasi yang Otan kumpulkan, ternyata ayam serama yang satu ini postur tubuhnya terlalu ekstrim, sehingga kurang seimbang pada bagian ekornya, teman. Jadi mau tidak mau, Paman harus menambahkan bulu tambahan pada ekornya. Ini sih namanya bukan hair extension, tapi ekor extension, sob. Hal ini aman dan umum dilakukan pada ayam serama, teman. Tentunya selain karena bertujuan untuk memperbaiki posturnya, tindakan ini juga untuk mempercantik ketika sobat Otan ini ingin mengikuti kontes. Sekarang Otan mau pembuktian, sekaligus lihat reaksi kamu pas balonnya dipecahin nih, sob. Kira-kira gimana reaksinya ya? Yuk kita langsung cekidot aja, guys. Siap ya, sob? 1, 2, 3. Wah, ternyata kamu tetap tenang ya, sob. Walau balonnya sudah dipecahkan berkali-kali sama Kak Amel, kamu tetap menunjukkan pesonamu. Wih, kalau gitu Otan nobatkan kamu sebagai ayam terangkuh dan terkalem versi Otan ya. Wah, banyak bener emasnya. Aduh. Nah, kalau emas dijadiin perhiasan dan disimpan baik-baik begini sih, Otan gak heran. Harga 1 gramnya aja udah berapa. Tapi kebayang gak kalau ada emas 100 gram diterbang-terbangin tanpa penjagaan? Beneran, Otan gak bohong. Itu dia. Yang namanya burung paruh bengkok seperti makau ini sering juga disebut burung sultan, teman. Karena harga seekornya yang bahkan bisa menembus angka 100 juta rupiah. Jadi ya, ketika menerbangkan si burung ini, ibarat kata menerbangkan 100 gram emas kan? Nggak takut hilang, Paman? Oh, tenang saja, teman. Burung-burung ini sudah terlatih untuk kembali ke pemiliknya masing-masing. Mereka ini burung pintar yang mampu mengingat siapa yang memelihara mereka. Yuhuu! Terbang bebas di udara! Keramaian ini adalah kontes free fly yang dihadiri peserta dari beberapa kota nih, teman. Let's go! Saatnya Sobat Otan menunjukkan aksinya. Wah, ada beragam jenis burung paruh bengkok yang mengikuti kontes ini loh.
Kategori size burung pun diperlombakan, mulai dari ukuran kecil, sedang, hingga besar. Ayo sob, semangat lombanya! Peraturan kontes ini dibatasi waktu saat burung terbang di udara dan ketepatan mendarat ketika dipanggil pemiliknya. Oh ya teman, burung paruh bengkok tidak mampu terbang lama seperti elang. Hal ini tentu saja berkaitan dengan bentuk sayap dan juga kerapatan bulunya. Sehingga burung paruh bengkok tidak memiliki kemampuan terbang tinggi serta berlama-lama di udara. Semangat! Kalian harus sportif ya sob! Guys! Otan punya ide nih. Menurut informan, sobat Otan yang satu ini tuh suka makan cabai loh. Karena burung paruh bengkok memiliki sel reseptor yang sangat sensitif terhadap capsaicin, sehingga mereka bisa dengan mudah konsumsi cabai tanpa merasakan pedas. Yuk kita buktikan saja. Kak Feby, coba kasih cabainya ke sobat Otan ya. Waduh, beneran gak ada ekspresi kepedesan sama sekali di wajahnya. Wah, germaks. Teman, burung paruh bengkok memang dikenal sebagai burung yang memiliki kecerdasan. Saking cerdas dan patuhnya paruh bengkok jenis Indian ringneck ini, mau kita uji lagi yuk. Apakah Besti mampu membedakan kuaci dan biji sawo? Wah, kalau ini sih makanan kesukaan kamu ya sob. Oke, sekarang kalau kita sediakan biji sawo aja, dimakan gak ya kira-kira? Tuh sob, silahkan dicicipi biji sawonya sob. Sob, itu biji sawonya jangan dicuekin dong. Kok malah sibuk sendiri sih? Wah, gak ketipu kamu ya? Oke, sekali lagi ya. Otan masih penasaran nih sama kamu. Coba kita suapin biji sawonya. Loh kok dilepehin biji sawonya? Oh no. Wah, hebat kamu sob. Tahu juga kalau itu bukan makanan. Teman, kira-kira bagaimana ya ekspresi burung kalau terkejut? Ada yang tahu? Yuk, sini gabung sama Otan. Shh, kali ini Otan punya mainan surprise box. Sob, sini sob merapat. Otan punya mainan. Kita hitung bareng-bareng ya teman. 1, 2, 3. Surprise! Ternyata kaget banget dan mau kabur dia. Antara kaget atau takut, bedanya tipis ya. Nah, kalau yang tadi adalah burung sultan seharga emas ratusan gram, kali ini Otan mau ngenalin satu lagi sobat Otan yang jadi perhiasan raja dan ratu. Ini dia, si Royal Piton. Istilah royal ini dapat diartikan sebagai piton kerajaan teman. Dia dijadikan gelang hidup-hidup yang menghiasi tangan Ratu Cleopatra. Nggak hanya itu, pemimpin suku atau raja di Afrika memakai ular di leher mereka bagaikan menggunakan perhiasan. Nah, karena itu, sobat Otan ini disebut juga sebagai piton kerajaan. Memang ular sultan ya kamu sob. Ada apa tuh? Kok teriak-teriak sih kak? Kak kenapa kak? Kenapa? Ada yang bisa Otan bantu? Permisi. Halo. Kalian lagi pada ngapain sih? Oh ya ampun. Ternyata kakak lagi lihat ular toh.
teriak-teriak sih, Kak? Kak Ika lagi di terapi. Sini, Kak, nggak usah takut. Itu sobat Otan juga kok. Otan temenin ya, Kak, terapinya. Sebelum itu kita tanya dulu yuk ke ibu psikolog. Penyebab seseorang fobia ular kenapa sih, Bu? Peristiwa traumatis gitu ya dengan ular itu gitu ya, atau mungkin dia mengamati orang lain yang pernah mengalami peristiwa traumatis dengan ular gitu ya, orang lain dipatok sama ular, atau ya itu yang pertama dia sendiri yang dipatok sama ular misalnya kayak gitu. Oh iya, ini salah satu cara untuk penanganan fobia, teman. Bisa dengan cara orang yang fobia dihadapkan dengan objek yang membuat dirinya takut. Nah, karena Kak Ika takut ular, maka dihadapkan juga dengan ular. Namun, sobat Otan yang digunakan kali ini pastinya jenis ular yang ramah ya, yaitu ball python. Walaupun dihadapkan langsung, tentu saja tetap dilakukan perlahan dan bertahap. Ular ball python ini ideal untuk terapi seseorang yang mengalami fobia ular itu tadi ya, karena pergerakannya yang santai, tidak mengagetkan dan ramah, sehingga orang yang mengalami fobia lebih mudah menghadapi rasa cemas, takut, bahkan berangsur bisa berani menyentuh ular tersebut. Oh iya teman, sobat Otan yang satu ini asalnya dari Afrika. Saat ini menjadi ular yang cukup populer dan disukai banyak kalangan. Terlebih dengan keramahannya dan sifatnya yang jinak, menjadikan hewan ini banyak diminati untuk menjadi hewan peliharaan. Tapi sekarang coba kita bedain yuk antara ball python dengan python reticulatus. Kira-kira seperti apa perbedaan kekuatan lilitannya? Nah, coba-coba sobat Otan yang pertama. Kita panggilkan ball python. Oke, kita mulai ya. Wah, ternyata nggak perlu pakai tenaga teman untuk membuka lilitan ketika menjadi bola. Pantesan aja kamu ramah banget ya Sob. Pertahanan diri kamu aja nggak bertenaga gitu. Lemah. Oke, sekarang Otan mau panggilkan sobat Otan yang lain. Tapi karena python reticulatus ini lumayan besar, kita butuh bantuan paman nih untuk dililit terlebih dulu. Oke, kita mulai ya Sob. Coba lilit paman, sekuat apa sih kamu? Wah, ternyata kamu kuat banget ya Sob. Paman sampai gak kuat tuh buka lilitan kamu. Lilitan python ini mampu membuat manusia lemas dan tidak bisa bernafas loh. Jadi jangan meniru adegan ini ya teman, karena liputan Otan selalu dalam pengawasan ahlinya. Oke, sekarang Otan mau kasih tahu nih. Biasanya anakan ball python yang baru lahir ditempatkan secara berkoloni, kemudian dibedakan jenis kelamin atau juga disebut sexing. Nah, sekarang kita coba yuk ke pekan ball python ini. Siap-siap ya kamu. Teman, Otan mau tutup mata ball python dengan kertas. Kira-kira kamu dapat mendeteksi mangsa nggak nih Sob? Oke, langsung aja kita coba ya. Let's go! Wah, Sob, kamu terlihat kebingungan. Itu ada mangsa, Sob. Tumben banget kamu gak bereaksi. Kamu merasakan keberadaan mangsa gak sih? Wah, ternyata keberadaan penutup mata ini cukup mengganggu ya. Terbukti kalau sobat Otan ini tidak mampu merespon mangsanya dengan baik saat kondisi matanya tertutup. Walaupun sebenarnya ball python mendeteksi keberadaan mereka, tapi keinginan melepas sesuatu yang menempel di mata ini lebih tinggi.